Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Karina dengan NIM STI 2023-03696. Kali ini saya mendapatkan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Mobile Programming Lanjut dan dosen pengampu Pak Sunaryono Eskom Mkom. Pada video kali ini adalah tugas dari nomor 4, yaitu membuat dokumentasi mandiri praktek dan penjelasan aplikasi. Tiap mahasiswa membuat meskipun proyeknya kelompok, ambil dari salah satu fitur yang dibuat kelompok, praktekkan codingan lalu jelaskan aplikasinya. Nah, untuk proyek kelompok saya itu membuat aplikasi yang bertema reservasi antrian. Dan mungkin akan lanjut aja langsung ke ini. Pada kali ini saya akan menjelaskan fitur bagian dashboard. Yang saya tampilkan sekarang adalah codingan dari halaman dashboard. Baik, yang pertama di sini ada import. Nah, di sini itu terdapat deretan instruksi import. Selain mengimpor library inti Flutter, kami menambahkan yang namanya share preference. Itu untuk manajemen session lokal. Nah, intl itu untuk lokalisasi waktu Indonesia serta file API service.dart untuk menjembatani aplikasi dengan server backend kita. Nah, di bawahnya kita juga mengimpor semua halaman layar terkait yang akan diakses dari dashboard. Lalu di sini masuk ke struktur kelasnya. Pada dashboard screen itu dideklarasikan sebagai stateful widget. Kenapa? Karena halaman beranda ini memuat data yang sangat dinamis seperti foto profile dan antrean yang statusnya bisa berubah sewaktu-waktu di sini. Dan di sini juga ada parameter final string name. Itu yang dikirim dari halaman login untuk mengenali siapa user yang sedang masuk. Lalu ada kita masuk ke dalam state-nya. Di awal kelas kami mendeklarasikan beberapa variabel kontrol kan, seperti select index, object API service, variabel foto URL itu untuk menyimpan link foto, serta current date itu untuk menangkap tanggal hari ini. Nah, tepat di bawahnya ada fungsi inti inti state. Fungsi ini itu otomatis berjalan pertama kali saat halaman dibuat. Di dalamnya kami memanggil yang namanya initial list date formatting. Nah, dengan kode ID juga. Agar format penanggalan kita otomatis memakai bahasa Indonesia, lalu dilanjutkan dengan memanggil fungsi load user photo. Lalu selanjutnya di sini adalah satu fungsi yang krusial, yaitu load user photo. Nah, fungsi ini tuh bersifat asinkronus ya, atau asing. Cara kerjanya itu pertama, sistem akan membuka shared preference untuk mengambil user underscore ID yang tersimpan di memori internal HP. Nah, jika ID-nya ada, aplikasi akan menebak API menggunakan API service get profile. Lalu link foto yang didapat dari server itu kemudian disimpan ke variabel foto URL. Nah, di dalam blok set state-nya, sehingga UI profile di pojok kanan atas langsung nanti di demonya akan ada UI profile di pojok kanan, itu akan langsung terupdate secara otomatis. Nah, kami juga membungkusnya dengan blok try catch agar jika ada gangguan jaringan aplikasi tidak ada crash.
Selanjutnya ada kita masuk ke metode Buyok. Nah, sebelum merender widget ke layar, nah kami menggunakan pengecekan kondisi. Jika foto URL itu tidak kosong, kita siapkan network image untuk memuat fotonya secara online. Lalu di bawahnya ada variabel current variabel current date. Nah, tadi di format menggunakan date format. Kode III digunakan untuk mendapatkan nama hari secara lengkap seperti Rabu atau Kamis, dan D, D, M, M, Y, Y, Y itu untuk memformat tanggal, bulan, dan tahunnya dalam bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada yang kita masuk ke struktur UI. Kami menggunakan yang namanya scaffold dengan warna latar abu-abu terang dan membungkus seluruh kontennya itu dengan single child scroll view agar halaman ini aman dari overflow dan bisa di scroll dengan lancar. Nah, komponen pertama di dalam kolom ada header. Kami menampilkan judul aplikasi Antri In di sini di sebelah kiri nanti, dan di sebelah kanan nanti ada widget circle avatar untuk menampilkan foto profile user. Nah, di sini kami menggunakan trik navigasi await navigator push ke profile screen. Nah, tujuannya itu ketika user selesai mengubah fotonya di halaman profile dan menekan tombol kembali, baris slot user foto di bawahnya akan langsung dieksekusi untuk melakukan auto refresh foto di beranda tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman. Lalu ada selanjutnya untuk ini menampilkan teks judul beranda yang disandingkan dengan sapaan dinamis gitu, halo gitu, dan diikuti teks mahasiswa di bawahnya. Tepat di bawah sapaan tersebut terdapat sebuah text field dengan dekorasi input decoration berbentuk membulat berwarna putih yang difungsikan sebagai kolom pencarian pintar aplikasi. Untuk selanjutnya ada bagian kartu tanggal. Nah, di sini kami menggunakan widget kontainer putih yang di dalamnya itu memuat icon kalender serta variabel nama hari dan string tanggal yang sudah kita format di atas tadi. Nah, setelah itu setelah kartu tanggal ada dua menu utama layanan, yaitu pembayaran dan administrasi. Di sini kami tidak menulis kodenya berulang kali, melainkan memanggil fungsi custom kami bernama build menu card. Nah, kami cukup memasukkan parameter judul, subjudul, path gambar aset.png dan fungsi entap untuk berpindah ke halaman layar masing-masing. Selanjutnya di sini ada daftar antrian sih mana? Oh, ini. Nah, selanjutnya itu ada di sini yang namanya daftar antrian. Nah, ini tuh jantungnya dari halaman dashboard ini karena data antrian itu sifatnya dinamis dan ada di server. Kami menggunakan widget Future Builder yang mengarah langsung ke fungsi API service
fetch antrian. Nah, di dalam Future Builder ini kami menanggani 4 kondisi demi kenyamanan pengguna. Nah, yang pertama itu ada waiting state atau loading state. Nah, itu jika data masih diunduh dari server, aplikasi akan menampilkan animasi putar atau circular progress indicator. Nah, yang kedua itu ada error state. Error state. Nah, jika server bermasalah atau internet putus, nah, pesan error berwarna merah itu akan muncul di layar. Lalu yang selanjutnya ada empty state. Jika tidak ada antrian hari ini, sistem memunculkan teks tidak ada antrian mahasiswa saat ini. Lalu yang keempat ada namanya success state. Nah, itu jika data aman, sistem menggunakan list view builder dengan properti shrink wrap true agar tidak bentrok dengan scroll utama. Nah, di sini nomor antrean dan statusnya ditampilkan lewat list style. Warna teks statusnya kami set dinamis. Jika statusnya bertuliskan menunggu, warnanya akan menjadi jingga atau orange. Dan jika status lainnya seperti melayani atau selesai, akan otomatis berwarna hijau. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya sebelum menutup halaman utama, di bawah daftar antrean itu kami menyematkan yang namanya kartu status info layanan yang kami isi teks jadwal operasional kampus dari Senin hingga Minggu sebagai petunjuk bagi mahasiswa. Nah, paling bawah kami mengimplementasikan button navigator bar dengan tiap fixnya berisi 5 icon navigasi utama, yaitu home, riwayat, tambah, monitor, dan profile. Ketika salah satu icon ditekan, fungsi on tab itu akan menangkap indeksnya dan menggunakan logika perintah switch case untuk mengeksekusi perpindahan halaman via navigator push. Terus selanjutnya yang terakhir itu di bagian paling bawah, yaitu fungsi yang bernama build menu card yang saya sebutkan di awal tadi. Fungsi ini itu mengembalikan widget Inkwell dan kontainer yang didesain secara modular. Nah, di dalamnya ini sudah lengkap ada komponen circle avatar untuk menampung gambar aset icon menu, lalu ada clip oval agar gambarnya simetris bulat. Nah, teks judul dan subjudulnya yang dibungkus expanded agar teksnya otomatis rapi menyesuaikan lebar layar serta ikon panah di ujung kanan sebagai penanda bahwa kartu tersebut bisa diklik. Ini kode dari halaman dashboard screen aplikasi Antriin. Lalu selanjutnya mungkin bisa langsung kita demokan di sini, yaitu kita run menggunakan Flutter run strip the Chrome. Saya enter. Nah, ini hasil dari demonya. Mungkin kita masuk dulu karena di sini saya membahas dashboard, jadi kita harus masuk dulu ke dalam aplikasinya.
Nah, inilah tampilan dari aplikasi kami, yaitu yang bernama Antriin. Nah, di bagian paling atas ini kita bisa lihat ya branding aplikasi kita, yaitu Antriin, berdampingan dengan icon lingkaran foto profil di sini di pojok kanan. Nah, icon foto ini interaktif. Jika kita ketuk itu kita akan diarahkan masuk ke halaman profil. Lalu tepat di bawahnya itu ada yang namanya Halo Hasna. Nah, ini tuh lengkap status di bawahnya sebagai mahasiswa. Ini tuh bukti bahwa data nama pengguna dari database sudah berhasil ditarik dan ditampilkan secara dinamis. Di bawahnya lagi ada kolom pencarian ini yang siap digunakan, dan yang menarik di sini adalah kartu tanggal di tengah. Kartu ini itu ditampilkan di uh, maaf, kartu ini itu menampilkan icon kalender berserta hari dan tanggal saat ini secara otomatis dan real time dalam bahasa Indonesia, yaitu Selasa Juni Selasa 23 Juni 2026. Lalu di selanjutnya ini ada uh, dua menu ya. Di sini ada pembayaran dan administrasi. Nah, yang pertama ini adalah menu pembayaran khusus untuk memfasilitasi mahasiswa dalam urusan UKT, KKL, atau biaya administrasi lainnya. Dan yang kedua itu ada menu administrasi, itu untuk pengurusan dokumen kampus seperti uh, pembuatan surat aktif kuliah seperti itu. Nah, setiap kartu itu dilengkapi dengan ikon ilustrasi nih yang representatif dan tanda panah di ujung kanan yang menandakan kartu ini itu bisa diklik untuk masuk ke menu tersebut. Nah, lalu di sini ada fitur real time daftar antrian. Nah, bagian ini itu terhubung langsung ke backend menggunakan fitur builder yang kita bahas di kode tadi. Di sini data antrean yang sedang berjalan di kampus langsung ditampilkan. Bisa kita lihat bersama, saat ini ada dua antrean aktif, nomor A02 dengan status selesai dan nomor A13 dengan status melayani. Nah, teks statusnya itu otomatis berwarna hijau karena sistem mendeteksi antrean tersebut sukses dimuat dan sedang diproses oleh petugas loket secara live. Lalu untuk bagian paling bawah itu informasi esensial berupa info layanan. Nah, di sini itu mahasiswa bisa melihat jam operasional loket secara detail mulai dari Senin sampai Jumat, hari Sabtu, hingga keterangan bahwa hari Minggu dan hari libur nasional itu pelayanan ditutup. Nah, informasi ini tuh sangat penting agar mahasiswa itu tidak salah waktu saat datang ke kampus. Terakhir di bagian bawah terdapat button-button navigasi bar yang menetap gitu. Ada 5 menu navigasi dengan icon yang jelas, yaitu ada home, riwayat, tambah, monitor, dan profil. Nah, saat ini kita berada di halaman home yang ditandain dengan icon rumah ini berwarna biru. Nah, mungkin secara keseluruhan alur dari bagian dashboard aplikasi Antriin ini sudah berjalan mulus dan responsif dan siap memudahkan mahasiswa dalam melakukan antrean layanan kampus tanpa perlu berkerumun secara fisik. Nah, mungkin sekian dari demonstrasi saya pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau yang lain. Saya Hasna Karina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.